Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Ya, anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 4, pembelajaran 2 dan 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang akan disampaikan oleh Bu Dewi dan Bu Fia. Anak-anak, silakan disimak teks berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, bagian kuning kecil di sini namanya adalah embrio. Embrio itu adalah calon tumbuhan baru. Sedangkan yang berwarna coklat muda yang luas ini namanya adalah cotyledon. Itu adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Bagian yang mengelilingi, yang paling luar sendiri yang mengelilingi itu disebut dengan selimut biji, gunanya untuk melindungi biji. Ya, anak-anak, sekarang di sini Bu Dewi memiliki kuis tentang daur hidup tumbuhan semangka, ya. Nah, kira-kira paling atas sendiri, ini apa ini huruf A, B, C, D yang mana? Ya, betul. Dimulai dari D dulu ya. Biji kita tanam, kemudian tumbuh daun, ada beberapa tumbuh daun, kemudian mengalami pertumbuhan, lebih tambah lagi daunnya lebih banyak lagi. Setelah daunnya banyak, kemudian berbunga, dan akhirnya berbuah. Buah akhirnya kita makan, bijinya kita tanam lagi dan kembali lagi seperti tadi. Itu adalah contoh daur hidup dari tumbuhan semangka. Ya, setelah kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, sekarang kita lanjut perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas itu apa? Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Nah, anak-anak, sekarang contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan tunas adalah yang pertama, tanaman cocor bebek. Ya, jadi cocor bebek ini berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Yang kedua adalah tanaman pisang. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Itu adalah tanaman pisang. Selanjutnya adalah pohon bambu. Ya, jadi anakan pohon bambu ini akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Hampir sama dengan pohon pisang ya. Itu tadi adalah contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Ya, pada materi selanjutnya kita akan belajar mengenai pentingnya bekerja sama. Untuk itu, anak-anak perhatikan teks berikut ini. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di video pembelajaran kita kali ini kita akan belajar untuk tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 3. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian dari tumbuhan. Ada banyak sekali jenis-jenis bunga yang ada di sekitar kita. Nah, tahukah kalian, beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Bunga mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Sedangkan Indonesia sendiri itu memiliki 3 bunga nasional. Di antaranya yang pertama adalah bunga melati putih yang disebut dengan puspa bangsa. Yang kedua, bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Dan yang ketiga, bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Bunga memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan manusia. Di antaranya sebagai hiasan rumah ataupun hiasan sebuah ruangan. Nah, bunga itu dapat disimpan dalam sebuah vas. Selain itu, bunga juga bisa digunakan dalam prosesi adat. Misalnya bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Kemudian bunga juga dapat dirangkai dalam acara bela sungkawa dan acara-acara yang lainnya. Karena keindahan dan warnanya yang sangat cantik, bunga dapat memberikan ide dalam membuat karya. Masihkah kalian ingat dengan kerajinan mozaik? Coba kalian membuat sebuah gambar bunga sesuai gambar di atas, lalu dapat kalian tempelkan potongan-potongan kertas berwarna-warni di atasnya, sehingga akan membuat sebuah bunga yang sangat cantik. Nah, kita akan menyelesaikan pembagian dari 300 dibagi 3. Kita menggunakan pistol ya. 3 di sini, 300 kita tulis di sini. Nah, bisa kita mulai. 3 dibagi 3 adalah 1. 1 dikali 3, 3. 3 dikurangi 3, 0. 0 dan 0 dicoret ditaruh di atas. Jadi 30 dibagi 3 sama dengan 100. Kedua, 255 dibagi 5 sama dengan kita menggunakan pistol lagi. Di bawah sini ya. 255 dibagi 5. Kita ambil nilai 2 dibagi 5, tidak bisa ya. Jadi kita ambil 2 angka. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 5 dikali 5, 25. Kemudian kita kurangi. 25 dikurangi 25, 0. Tidak usah ditulis ya. 5-nya kita turunkan. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Ya, 1 dikali 5, 5. Dikurangi sama dengan 0. Jadi, 255 dibagi 5 adalah 51. Ya, anak-anak, sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.